Ada juga jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang pengenalan pecahan, bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan, juga bentuk lain dari pecahan yaitu desimal, persen, dan per mil. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les, nanti tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Juga nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih playlist sehingga teman-teman bisa belajar pecahan dari awal sampai akhir. Jadi apa sih pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita sudah pernah belajar ya di SD ya. Pembilang di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya seperti ini. 3/4 maka 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini, kakak punya pizza misalnya 4 slice, kakak cuma punya 3 dari 4. Atau kakak hanya makan 3 dari 4 potong. Maka kakak punya 3/4 atau makan 3/4 pizza. Tapi ada juga bentuk pecahan campuran ya, artinya pecahan tersebut dicampur dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/3/4. Artinya kakak punya 1 pizza ditambah dengan 3/4 pizza. Atau kakak makan 1 pizza ditambah dengan 3/4 potong lagi gitu ya. 3/4 pizza lagi. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan suatu pecahan? Ternyata pecahan bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa, maka itu sudah kita sebut sebagai bentuk paling sederhana. Dengan kata lain, sebetulnya cara singkatnya atau cara paling tepatnya itu kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Cuma mungkin kadang-kadang agak lama ya, kita harus mencari FPB dan FPB-nya terlebih dahulu. Kecuali memang pecahannya besar banget, maka kakak sarankan cari FPB-nya. Tapi kalau kita punya contoh seperti ini, kakak punya 30/45, maka sebetulnya kakak tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terpikir ya. Misalnya dibagi, oh ini kayaknya kelipatan 5 nih kak. 30 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 6. 45 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 9 kak. Berarti kita punya 6/9. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena 6/9 ini masih bisa dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Atau bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kalau dengan cara FPB, kalian akan mendapatkan FPB-nya itu adalah 15 ya. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2 dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita coba nih untuk yang B. Di sini kakak punya 90 dan 135. Boleh pakai FPB, boleh dicoret. Kalau kakak sih lebih prefer dicoret ya. 90 bisa dibagi 5 nih. Hasilnya itu 18. 135 bisa dibagi 5 juga nih. Hasilnya 27. Berarti sekarang kakak punya 18/27. Ternyata bisa dibagi 3 lagi. Dibagi 3 ini 6, dibagi 3 ini 9 ya. Ternyata hasilnya 6/9. Oh, masih bisa nih. Dibagi dengan 3 lagi, maka menghasilkan 2, menghasilkan 3. Ternyata bentuk paling sederhananya juga sama, 2/3. Nah, gampang ya. Sekarang gimana kalau keluar soal seperti ini kak? Jadi nanti bisa aja dalam menyederhanakan pecahan, teman-teman ketemu soal yang ada satuannya. Nah, ketika menyederhanakan, satuannya harus sama. Paling gampang kita pilih satuan yang lebih kecil. Di sini kakak punya meter, di sini kakak punya sentimeter. Kalau teman-teman ingat tangga ya,
Nah, di sini kita punya meter, di sini kakak punya desimeter, di sini kakak punya sentimeter. Sentimeter ini di bawah. Jadi kita maunya mengubah si meter menjadi sentimeter, ya, jangan jadi meter. Maka di sini kakak punya 30 cm dibagi 4 turun 1 turun 2 berarti 400 meter sentimeter sekarang. Nah, sehingga sentimeter boleh kita coret, satuannya boleh hilang karena pecahan itu sebetulnya adalah suatu perbandingan. Ini boleh kita coret nih. Ya, ini bisa sangat lagi ya. 3/40 tidak bisa dibagi 3. Ternyata pecahannya adalah 3/40. Sekarang gimana kalau pecahannya ada aljabarnya, Kak? Wah, sama aja nih. Jadi kita selesaikan dulu angkanya. Jadi di sini kita punya 45/75. Kakak selesaikan dulu. Dibagi 59, dibagi 5 ini 15 ya. Ini dibagi 5 nih. Kemudian kakak bagi lagi dengan 3. Ini hasilnya 3. Dibagi lagi dengan 3, itu hasilnya adalah 5. Maka untuk angkanya kita punya 3/5. Kalau angkanya sudah selesai, tinggal kita kerjakan aljabarnya atau hurufnya. Kita tinggal lihat di sini nih, A pangkat 2, A pangkat 3. Artinya kalau kita sederhanakan, yang tersisa itu di bawah ya. Ini istilahnya kita bagi A pangkat 2 hasilnya 1. Yang ini dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 1. B pangkat 3 dengan B ini kakak bagi dengan B. B dibagi B hasilnya habis 1. B pangkat 3 dibagi B, B pangkat 2. C juga sama, berarti dibagi dengan yang paling kecil, dibagi C pangkat 2. Sehingga di sini sisanya 2. Sehingga kalau di atas itu masih ada A-nya, ini kan sudah jadi 1 ya. B pangkat 2, C pangkat 2, di bawah tinggal A pangkat 1. Ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk aljabar ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membandingkan nilai suatu pecahan. Biasanya nanti di soal kalian disuruh menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mengurutkan. Nah, ketika mengurutkan, kita harus bisa membandingkan nilai suatu pecahan. Nah, untuk membandingkan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya harus sama. Pembilangnya itu yang akan kita bandingkan. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kita akan membuatnya menjadi sama. Contoh ya, di sini kakak punya 2/5 dan 3/5. Wah, di sini penyebutnya sudah sama, gampang ya. Tinggal kita lihat atasnya. Ini 2, ini 3. Lebih besar 3, maka lebih tepat kita isi dengan tanda seperti ini. Dimana dibacanya 2/5 lebih kecil dari 3/5. Sekarang yang B, kita punya 2/5 dan 1/3. Penyebutnya berbeda. Maka kita harus membuatnya menjadi sama terlebih dahulu. Gimana sih cara menyamakan penyebut? Paling mudah itu adalah kita melihat KPK-nya. Atau paling gampang lagi, kita kalikan aja nih. 3 dikali 5 itu berapa ya? 15. Maka kita akan membuat menjadi 15. Nah, kalau penyebutnya sudah 15, maka kita sekarang mengurus pembilangnya. Di sini 5 menjadi 15 itu dikali 3. Artinya 2 ke sini juga harus dikali 3. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Di sini 3 menjadi 15 itu dikali 5. Maka satunya juga harus dikali dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Kalau penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita lihat pembilangnya 6 dan 5. Maka tandanya adalah lebih besar. Bacanya adalah 2/5 atau 6/15 lebih besar dari 5/15. Atau dalam bentuk sederhana 2/5 lebih besar dari 1/3. Sekarang sama untuk yang C, artinya tinggal kita kalikan saja. Ini menjadi 30 ya. 30
6 menjadi 30 dikali 5, maka 3-nya juga dikali 5, 15. 5 menjadi 30 dikali 6, maka 4-nya juga dikali 6, 24. Nah, berarti dari sini jelas kalau tandanya lebih kecil, dibacanya 3/6 lebih kecil dari 4/5. Sekarang kita mau mengurutkan suatu pecahan. Nah, sekarang gimana nih cara mengurutkan suatu pecahan? Tentunya kita harus bisa membandingkan nilainya. Artinya, kita harus bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita punya 3, 4, 6, dan 8. Kita bisa mengalihkan semuanya, tapi kalau kita kalikan semuanya nanti jadi besar sekali. Lebih baik dalam menyamakan penyebut yang banyak seperti ini, kita cari KPK-nya. Artinya kita mau mencari KPK dari 3, dari 4 berarti 2 pangkat 2 gitu ya. 6 artinya 2 dikalikan 3, dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Artinya KPK-nya kita ambil semua pangkat terbesar, 2 pangkat 3 dikalikan 3. Berarti ini 8 dikalikan 3 atau 24. Artinya kita akan menyamakan mereka menjadi 24. Untuk yang 2/3 dulu menjadi 24, 3 menjadi 24 dikali 8, maka 2-nya dikali 8, kita punya 16. Untuk yang 1/4 sekarang, nah ini kita berarti punya menjadi 24. 4 menjadi 24 dikali 6, maka atasnya 1 dikali 6 juga, 6/24. Untuk yang 5/6, ini menjadi 24 juga. Berarti dia dikalikan 4, 6 supaya jadi 24, maka 5-nya dikalikan 4 juga, menjadi 20. Terakhir yang 3/8, ini 24 juga. 8 ke 24 dikali 3, 3-nya dikalikan 3 juga 9. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang pertama yang ini ya. Yang pertama, kita lihat tinggal angka atasnya aja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi urutan secara naik. Nah, ini urutannya naik berarti dari kecil ke besar. Bisa aja soalnya dari kecil ke besar atau urutan naik. Berarti kita punya 6/24, kita punya 9/24, kita punya 16/24, kita punya 20/24. Nah, perlu hati-hati kalau di soal pilihan ganda, tentunya yang diurutin yang ini nih, ya, bukan yang ini. Sehingga jawabannya itu adalah 6/24 tuh tadi 1/4, kemudian 9/24 tadi itu 3/8, kemudian kita punya 2/3, kemudian kita punya 5/6. Nah, gitu. Ini jawaban akhirnya biasanya di pilihan ganda ini, dan biasanya guru kalian juga maunya ini. Sekarang kita coba yang nomor 3. Kalau kita lihat bawahnya ini sama, KPK-nya 24, maka kita jadikan 24. 3/4 itu 4-nya dikalikan 6, maka 3-nya dikalikan 6 menjadi 18. 7/8 sekarang per 24. 8-nya dikali 3, maka 7-nya juga dikali 3 menjadi 21. 5/6 tadi kita sudah punya, 20/24, boleh pakai yang tadi. 2/3 juga sudah punya tadi, 16/24. Artinya, nah sekarang hati-hati nih, urutan turun artinya dari besar ke kecil. Artinya nomor 1 yang ini nih, ya, itu adalah 7/8 tadi. Kemudian nomor 2-nya yang ini, 5/6. Kemudian nomor 3-nya itu yang ini, 3/4, dan yang terakhir adalah 2/3. Jadi perlu hati-hati nanti yang ditanya itu akhirnya mana. Biasanya sih sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk lain dari bilangan pecahan. Ternyata bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun memiliki makna atau nilai yang sama. 3 bentuk itu adalah desimal, persen, per 100 gitu ya, atau bentuk per mil. Nah, ini per mil itu per 1000.
tandanya seperti ini. Mungkin tidak semua sekolah mengajarkan, beberapa sekolah mengajarkan tentang per mil. Nah, kita mesti tahu nih gimana kita mengubah dari pecahan atau desimal ke persen atau ke per mil. Itu gampang. Kalau ke persen tinggal kita kali 100%, kalau ke per mil itu tinggal kita kalikan 1000 per mil. 1000 per 1000 atau 100 per 100 itu sebetulnya. Dan itu artinya sama ya. X per Y dikalikan 100 per 100 tetap X per Y. Atau misalnya ini nih, dikali 100 berarti tinggal kita kalikan saja 100. Nah ya, 2 kali 23,5%. Gitu. Per 1000 berarti kalinya kan 1000. 1, 2, 3 ya. Jadi 235 per mil. Nah, nanti juga belajar seperti ini. Kalau dari persen atau per mil menjadi desimal itu paling gampang. Yaitu kalau persen berarti tinggal per 100. Kalau per mil tinggal per 1000. Kemudian disederhanakan sehingga bisa menjadi pecahan dan bisa menjadi desimal. Tentunya kalau dari desimal ke pecahan itu ya dibagi mau nggak mau ya. Dihitung sendiri manual. Nah, kemudian dari persen ke per mil. Nah, artinya sebetulnya ini dijadikan pecahan terlebih dahulu, baru dikali 1000 per mil, atau kebalikannya. Ini dijadikan pecahan terlebih dahulu, baru dikalikan persen. Nah, contoh soalnya itu biasanya adalah di dalam bentuk tabel sih, tapi biasanya kalian akan diminta untuk mengubah dari pecahan ke desimal atau ke persen gitu ya. Nah, sini oke, kita langsung coba saja. Jadi kalau untuk ke desimal ini ada dua cara nih. Ini untuk yang soal yang A, soal yang B, soal yang C, soal yang D ya. Jadi untuk pecahan ke desimal bisa dibagi, atau kalau yang A ya, kakak bikin dulu yang persennya. Kenapa kak bikin yang persen? Lebih mudah nih. 21 per 50 dikali 100% ya. Ini boleh dicoret. Jadi berapa ini? 2. Jadi 42%. Nah, kalau dari persen, ini kan sudah dapat ya, 42%. Persen ke desimal itu kan mudah ya. Tinggal 42 per 100. Benar gak? Atau ini bisa kita putar nih, jadi 0,42 nih ya. Jadi ini 0,42. Ke per mil. Ke per mil berarti kita tinggal pakai 21 per 50 dikali 1000 per mil. Ini boleh dicoret, jadinya 20, hasilnya 420 per mil. 420 per mil. Ya, gampang. Sekarang kita coba yang B. Yang B kita punya modalnya itu adalah desimal. Paling gampang diubah kemana ya? Ke persen dulu ya. Paling gampang ke persen nih. Sebetulnya tinggal 0,165 dikali 100%. Atau ini hasilnya adalah 16,5%. 16,5%. Per mil. Per mil juga mudah nih. Tinggal 0,165 dikali 1000 per mil ya. Hasilnya adalah 165 per mil. Nah, untuk yang pecahan yang sedikit lebih susah. Nah, pecahan kalau kakak lebih memilih cara seperti ini. 165 per 100 per 1000 ya. Ini kan 165 dibagi 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Ini kakak sederhanakan. Ini bisa dibagi 5. Bisa dibagi 5 itu hasilnya 11. Ini dibagi 5 hasilnya adalah 200. Ternyata pecahan paling sederhananya ya 11 per 200. 11 per 200. Jadi lebih mudah nih kalau kita mengubah dia menjadi bentuk seperti ini, kemudian kita sederhanakan. Sekarang kita coba yang C. Kita punya modal persen. Kita punya modal persen nih. Akan mudah kalau jadi desimal. Nah, desimal paling mudah. 15% itu artinya 15 per 100. Nah, ini kan kalau dibagi tinggal kita mundurin komanya ya. 0,15. Langsung dapat nih 0,15 gitu ya.
Untuk pecahannya berarti tinggal dari modal ini juga 15/100 kita sederhanakan, dibagi 5 menjadi 3, 100 dibagi 5 menjadi 20, ternyata 3/20. Untuk per milnya gampang juga nih ya, tinggal 0,15 dikali 1000 per mil atau 150 per mil. 150 per mil. Kalau kita lihat ada pola ya, dari sini ke sini sebetulnya tinggal dikali 10 ya. Nih tinggal dikali 10 nih. Nah, artinya kalau dari sini ke sini dibagi 10. Nah, ini berarti 1,25% ya. Nanti boleh dicek benar kan nih 1,25%. Artinya untuk yang D sekarang kita tinggal hitung desimalnya. Nah, berarti tinggal 1,25/100. Ini artinya berapa nih? 0,0125 ya. 0,0125. Sekarang tinggal pecahannya. Nah, pecahannya berarti kita bisa berangkat dari sini 1,25/100. Nah, ini atau 125/10.000. Nah, boleh seperti ini. Ini kalau teman-teman ingat 1/8 itu 0,125. Ini boleh dicoret menjadi 8. Masih ada 0,1. Nah, ini hasil akhirnya adalah 1/80. 1/80. Nah, kira-kira seperti itu. Harusnya sih untuk soal-soal seperti ini teman-teman tidak ada masalah dan bisa mengambil nilai dengan baik kalau ulangan di sini dibandingkan soal cerita. Jadi jangan sampai salah nih, ini nilainya sangat lumayan ya, karena ini gampang, mudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman